dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Joko Susilo. Kepada Saudara Joko disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Joko Susilo atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah semangat dan keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Mars Volsein. Ekonom muda, hai ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hai ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hai ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah atas kenikmatannya kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah di malam hari ini tanggal 25 April tahun 2025 kita bisa bersua dengan teman-teman dari Universitas Bengkulu dengan keadaan sehat walafiat, meskipun kita lewat daring, lewat Zoom ya, belum bisa bertemu langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita sama sekali, karena kita semua adalah seorang pembelajar sampai akhir hayat. Untuk itu jangan sampai berikan ruang kemalasan kepada diri kita. Oke, sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh teman-teman UNIP tempo hari, jadi kita akan bahas terkait Trumponomics atau spesifiknya tentang replikasi tarif dari Presiden Trump dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Gali Abdul Rozak dari Universitas Diponegoro, Semarang. Jadi baru lulus tahun 2024 akhir, alhamdulillah sudah lulus SE, dan sekarang kesibukan masih di Semarang. Ya, fresh graduate ya, lagi persiapan buat planning selanjutnya. Tapi alhamdulillah udah ada kerjaan juga di Semarang. Semoga teman-teman yang lagi skripsian semester akhir, yang lagi mengusahakan karir atau apapun itu dimudahkan oleh Allah. Oke, di malam hari ini kita akan bahas terkait resiprokal tarif, kebijakan tarif timbal balik yang diberikan oleh Trump kepada negara-negaranya gitu. Namun sebelumnya aku pengen cek sound dulu, teman-teman boleh diramaikan di room chat ya. Ini peserta yang hadir malam hari ini, apakah memang dari UNIP semua atau ada yang dari luar UNIP? Boleh cek sound diramaikan di room chat. Ada yang dari selain kampus UNIP nggak? Atau memang UNIP semua nih? 55. Tadi baru dimasukin ke grup, ternyata yang di grup tuh ada 140-an ya. Oke, UNIP juga.
Yain Curug, masih lingkar lingkar Bengkulu ya. Yain Curug, Curug, Curug Bengkulu kan ya kalau nggak salah ya. Masih di Bengkulu, Kak. Ya. Masih masuk provinsi Bengkulu. Oke, alhamdulillah yang respon lumayan banyak teman-teman. Tanpa berpanjang kalam ya, karena waktu kita terbatas, sudah malam juga tentunya juga menghargai waktu teman-teman yang hendak tidur di awal waktu istirahat dan seterusnya. Kita mulai dengan cerita bahwa di suatu masa ada satu pimpinan suatu negara. Dia sedang baca buku di pojokan, dan judulnya adalah Sun Tzu, The Art of War. Menariknya adalah pimpinan negara tersebut membaca buku yang buku itu ditulis di musuh perang dagangnya, gitu, Cina, gitu. Dan satu kutipan dalam buku tersebut berbunyi, "Every battle is lost before it is ever fought." Artinya apa? Setiap pertempuran, setiap peperangan itu kalah sebelum diperjuangkan, sebelum dipertarungkan. Jadi di sini Donald Trump berusaha untuk mengimplementasikan apa pesan di buku tersebut dengan dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya, gitu. Next slide, next slide. Jadi kalau kita bicara terkait Donald Trump, tentunya sudah menjadi hal yang sangat familiar ya teman-teman ya. Ada yang pernah ketemu Donald Trump belum? Belum ada ya? Ya semoga nanti bisa ketemu Donald Belum, Trump, Kak. barangkali mau ke US, mau kuliah atau mau jalan-jalan, nanti ketemu Donald Trump, diajak ngobrol lah Donald Trump. Trump, Trump, kebijakanmu ngawur gitu, bilang gitu. Kebijakanmu bikin negara lain pada sengsara dan seterusnya gitu. Oke, Trump itu salah satu cerminan seorang pemimpin yang nggak hipokrit gitu. Hipokrit itu dalam tanda kutip seorang pemimpin yang cuma cari muka dan seterusnya gitu. Tapi Donald Trump tidak. Donald Trump itu memberikan kebijakan resiprokal tarif ini sebagai bagian dari cerminan atas aspirasi dari konstituensi yang telah memilih dia gitu. Karena ingat tahun 2016, tahun 2024 Donald Trump kan terpilih sebagai presiden US gitu. Dan Donald Trump terpilih dari hasil suara yang kebanyakan mereka adalah warga masyarakat yang hidup dalam dunia industri. Karena di periode sebelumnya, di zamannya Obama, industri Amerika Serikat itu tidak terlampau diberikan support berlebih gitu. Oleh karena itu, Donald Trump menjanjikan bahwa saya akan support kalian, saya akan memajukan industri di US dan siap berperang dengan negara lain. Akhirnya banyaklah dari mereka yang memilih Donald Trump dan akhirnya Donald Trump menang di tahun 2016 dan 2024. Atas aspirasi masyarakat tersebut, akhirnya Donald Trump memilih satu strategi dengan kita sebut sebagai Trumponomics. Kalau misalnya kita bicara Trumponomics adalah ekonomi dengan kebijakannya Donald Trump. Karena setiap pimpinan negara tuh punya kebijakan masing-masing. Kayak waktu itu di Turki ada namanya kebijakan Erdoganomics. Bahkan di Indonesia pun ada buku berjudul Prabowonomics gitu. Jadi sistem ekonomi berdasarkan kebijakan dari pimpinan negaranya. Nah, dalam hal ini, Trumpnomics lebih fokus pada pembahasan resiprokal tarif gitu. Oke, next. Ini gambaran ya, gambaran landasan kenapa akhirnya Donald Trump memilih untuk memaksimalkan uh, ruang ini, memilih resiprokal tarif dibanding kerjasama multilateral. Di sini institusi multilateral global melemah. Di zaman sebelumnya Donald Trump, Obama dan seterusnya, pimpinan negara lebih memilih bekerja sama dengan multilateral institusi gitu. Banyak negara-negara UN, G20 dan seterusnya gitu. Tapi kalau kata Donald Trump gini, kerjasama multilateral itu ibarat orang main sirkus gitu. Cuma kumpul-kumpul aja gitu. Gak ada kerjasama yang benar-benar ngikat. Akhirnya ada intensif antara satu negara dengan negara lain gitu. Cuma kumpul-kumpul aja gitu. Kongko-kongko aja gitu. Akhirnya Donald Trump tidak sepakat dengan itu dan lebih memilih dengan bilateral atau bahkan unilateral, di mana dia lebih mementingkan aspek-aspek yang membantu ekonomi Amerika semakin meningkat gitu, akselerasi dan seterusnya gitu. Karena dengan kemunduran kerjasama ekonomi, kebijakan inward looking, apa kebijakan inward looking? Kebijakan inward looking itu fokusnya kepada hal yang domestik begitu. Akhirnya bisa proteksionisme, memberikan perlindungan kepada industri dalam negerinya. Kemudian keruntuhan rule based trading system, praktek friendshoring, di mana praktek ini adalah praktek membentuk rantai pasok yang stabil dengan negara yang paling terpercaya gitu.
kemudian blok dagang berbasis kawasan, negosiasi bilateral, deal making principle, aksi unilateral, dan retaliasi. Retaliasi itu adalah aksi balasan atas kebijakan yang diberikan suatu negara ke negara lain sebagai wujud ya kayak perlawanan gitu. Kemudian peningkatan dispute di WTO. Dispute itu sengketa perdagangan internasional gitu. Ini problem-problem yang akhirnya si Donald Trump milih kebijakan yang pertama adalah reciprocal tarif. Oke, next slide. Pembahasan ini lumayan berat teman-teman. Jadi semoga teman-teman tidak ngantuk. Semoga teman-teman bisa menikmati dan bisa mencerna satu persatu pelan-pelan gitu. Karena memang materinya lumayan berat. Bahkan sekelas negara pun masih belum menemukan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Faktanya apa? Ya ekonomi kayak gini aja gitu ya. Semakin buruk, harga dolar semakin tinggi, rupiah melemah dan seterusnya gitu. Makanya yang penting kita tahu kondisi, kita tahu keadaan dan kita bisa memahami keadaan sehingga nggak salah arah gitu. Dari sini kita melihat bahwa consumer is king. Pembeli atau konsumen adalah raja. Ini kata-kata dari US. Jadi saya raja gitu US. Karena konsumen terbesar di dunia adalah Amerika. Untuk itu kami raja dan kami berhak mengatur itu. Akhirnya muncullah kebijakan reciprocal tarif gitu. Dan reciprocal tarif ini diberikan kepada negara-negara yang dalam transaksi perdagangan internasionalnya itu memberikan defisit kepada Amerika. Orang sebutnya dengan 15 dirty, 15 negara kotor gitu. Kenapa kotor? Karena memberikan defisit kepada Amerika gitu. Akhirnya 15 negara kotor itu diberikan reciprocal tarif dengan tarif yang tinggi gitu. Kayak di sini gambaran ya perbandingan antara US dengan Tiongkok. Di mana US kenaikannya cuma 1,67 kali lipat. Sementara di Tiongkok 12 kali lipat. Jadi US tuh menganggapnya hanya sebagai market saja karena ya kita beli banyak produk dari negara lain tapi kita defisit gitu. Akhirnya Donald Trump milih kebijakan ini sebagai kebijakan untuk menstabilkan ekonomi di negaranya sendiri. Nggak peduli negara lain gimana gitu. Yang penting negara aku terlindungi. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Trump. Menurut Trump memang baik, tapi bagi negara lain tidak. Next slide. Oke, ini kutipan awal di mana muncul dari konflik tarif ini berawal dari statement yang dibilang oleh Scott Bessent di berbagai media. Apa yang akan terjadi bulan April 2025? Setiap negara akan menerima angka, yang angka itu akan menunjukkan tarif negaranya. Jadi di bulan April udah keluar angkanya, termasuk Indonesia juga udah dapat tarifnya berapa gitu. Kemudian, adakah negara-negara yang menjadi target utama? Tentu ada. Negara target utamanya adalah Dirty 15, 15 negara kotor. Dan ternyata Indonesia menjadi salah satu bagian dari 15 negara tersebut. Karena dalam transaksi Amerika dengan Indonesia, ternyata Amerikanya defisit. Indonesia memang surplus, tapi Amerikanya defisit. Kemudian, kriteria apa yang akan menjadikan pertimbangan? Upaya ini akan lebih dari sekedar pungutan eh, yang mencakup pertambahan, tapi di sini juga penambahan nilai domestik, hambatan non tarif, kemudian ada aturan produksi yang tentunya akan memberikan regulasi dan pengujian gitu. Yang keempat, apa tarif bisa dinego dan bagaimana caranya? Tentu bisa dengan melakukan negosiasi sebelumnya. Orang negara tersebut datang ke Amerika, kemudian diskusi dan seterusnya gitu. Itu alurnya. Masih bisa dinego. Next. Makanya banyak negara yang akhirnya kata Trump tuh banyak negara yang akhirnya menjilat dalam tanda kutip pantat saya hanya untuk mengurangi tarif itu. Itu kata Donald Trump. Lah siapa aja nih tokoh yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi dan tarif? Ini ada beberapa tokoh ya. Dan satu tokoh yang menjadi kutipan tadi di awal yaitu Scott Bessent yang dalam wawancaranya telah mengomentari hambatan non tarif yang dilakukan Indonesia kepada Apple perihal PKDN. Oke, ini tokoh-tokohnya ya. Next, ini nggak terlalu penting. Nah, ringkasan eksekutif Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal meningkatkan risiko terhadap ekonomi global dan Indonesia. Tarif resiprokal Trump tidak hanya menekan perekonomian global, namun juga berdampak signifikan terhadap Indonesia. Karena faktanya ya, sekarang tuh bisnis tuh nggak jelas. Sebelum tarif pun udah banyak PHK, apalagi setelah tarif gitu. Akan lebih banyak PHK lagi gitu. Era baru proteksionisme yaitu tarif resiprokal Trump.
Trump menerapkan tarif dasar 10% pada semua negara eksportir ke Amerika Serikat dan biaya tambahan pada negara-negara yang mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Karena Indonesia surplus, sementara Amerika defisit, maka Indonesia masuk ke dalam biaya tambahan tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah paling agresif yang pernah diambil Amerika Serikat dalam perang dagang kali ini. Namun beberapa kategori penting dikecualikan seperti obat-obatan, semikonduktor, dan mineral strategis. Potensi dampak terhadap ekonomi global. Yang pertama itu mendorong inflasi Amerika Serikat yang semakin meningkat. Yang kedua, resiko resesi dan stagflasi membayangi. Kemudian arah kebijakan The Fed bisa berubah, pasar keuangan bergejolak, dan prospek pertumbuhan ekonomi global semakin melemah. Ya, lihat aja sekarang, bukan cuma Indonesia yang mendapatkan krisis, hampir semua negara itu ya punya krisis gitu. Terlebih setelah kebijakan ini. Next. Semoga teman-teman bisa dapat ya poin apa itu dari tarif itu sendiri. Next slide. Karena yang namanya kebijakan internasional tuh banyak ya, kebijakan internasional. Kalau teman-teman dulu masih ingat yang pernah ada matkul ekonomi internasional, di situ tuh banyak sekali kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional yang tujuannya untuk melindunginya. Ada proteksionisme dengan tarif, dengan subsidi, dengan penetapan ekspor dan impor, pembatasan, kemudian ada dumping, ada devaluasi dan seterusnya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu banyak dan yang dipilih Trump adalah tarif resiprokal. Next slide. Oke, ini tadi gambaran dari 15 negara kotor yang dikatakan oleh Donald Trump atau Amerika. Dan Indonesia peringkat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Indonesia peringkat ke 15. Jadi peringkat terakhir ya Indonesia ya, dari 15 itu ya. Luar biasa ya. Indonesia masuk. Walaupun negaranya kadang diremehin, tapi ternyata bisa bikin Amerika Serikat defisit. US trade deficit meskipun defisitnya masih low ya, masih rendah. Oke, next slide. Nah, ini gambaran rincian dari Trump tariff policy 2.0 summary of key points. Dasar hukumnya dari IEEPA International Emergency Economic Powers Act and National Emergencies Act. Kemudian tarif umumnya an additional 10 tarif ditambahkan penambahan tarif 10%. Applies to all imported goods from all countries. Untuk semua barang, untuk semua negara. Kecuali barang yang dikecualikannya di bawah nanti. Ada additional assumption itu. Kemudian yang reciprocal tarif, ini tambahan lagi gitu. Tadi kan udah tambahan 10%. Tapi kalau reciprocal tadi tambahan lagi bagi negara yang surplus. Salah satunya Indonesia. Indonesia kena 32%. Wah, lumayan tinggi juga ya. Nah, barang yang dikecualikan atau exempt product, ini humanitarian goods, item already under section 232 tarif dan seterusnya gitu ya, sampai bawah. Mineral dan seterusnya gitu. Next. Nah, ketika Amerika memberikan kebijakan tarif ini, akhirnya setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda. Negara besar cenderung retaliasi, sementara lainnya memilih jalur negosiasi. Retaliasi itu kebijakan untuk melawan balik kebijakan yang telah diberikan negara lain gitu. Istilahnya, lu udah ngasih kebijakan ke gue juga bisa loh ngasih kebijakan juga, gue balas kebijakan lu dan seterusnya gitu. Karena Tiongkok juga nggak takut sama Amerika, Tiongkok, Uni Eropa dan Kanada mereka nggak takut sama Amerika. Amerika ngasih tarif resiprokal, kita juga bisa ngasih juga gitu. Kita juga bisa bikin aturan juga. Gitu. Ketika Amerika mau ekspor ke kita, kita juga bisa naikkan tarifnya dan seterusnya gitu. Itu yang dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara yang punya power gitu ya. Sementara negara-negara yang berkembang, salah satunya Indonesia lebih menawarkan concession gitu, kayak kesepakatan-kesepakatan. Akhirnya waktu itu ada yang negosiasi, ketemu Trump di sana, di US gitu. Ini salah satunya negara India. Menteri Perdagangan India melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada bulan Maret, diikuti kunjungan delegasi Amerika Serikat ke New Delhi. Kemudian Vietnam juga melakukan kunjungan 14 Maret. Jadi berita terkait reciprocal tarif ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Resminya kan tanggal 2 April. Nah, negara-negara lain itu udah ancang-ancang di bulan Maretnya. Tapi Indonesia setelahnya baru datang. Gitu. Yang next.
Nah ini timeline kebijakan tarif Amerika Serikat dan retaliasi. Mulai dari 1 Februari sudah ada eh, informasi dan seterusnya sampai 2 April adalah Liberation Day, hari kebebasan dan seterusnya. Dari situ komoditas paling terdampak adalah mesin atau peralatan elektronik, pakaian dan aksesoris, rajutan, alas kaki dan pakaian aksesoris non rajutan. Window untuk dialog dan diplomasi, ini acuan untuk diplomasi yang pertama akomodatif melalui non tarif barrier and perluasan investasi dan ofensif dengan tarif balasan. Ini opsi terakhir banget. Oke, next slide. Tapi Indonesia lebih milih dengan kebijakan ini. Ini salah satu kebijakan atau langkah strategi yang dilakukan Indonesia. Yang pertama, Kedutaan Besar Indonesia melakukan pertemuan, kemudian Presiden Indonesia ketemu sama Malaysia juga, kemudian koordinasi dengan para kementerian dalam negeri, kemudian konsultasi dengan pihak stakeholder, dengan Kadin, Apindo, dan seterusnya. Ini tactical action atau strategic actionnya. Dan tarif policy respon atas kebijakan tarifnya, pemerintah Indonesia melakukan jalan negosiasi, revitalisasi dari TIFA, Trade and Investment Framework Agreement, dan selanjutnya deregulasi of nation of non-tariff measures. Itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia nggak seberani eh, Cina gitu ya. Indonesia pelan-pelan pakai jalur negosiasi. Next slide. Karena memang negara Asia Tenggara itu terkenal mereka ya pengennya yang adem-adem aja. Next. Lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang lebih lebih lumayan menguras otak gitu ya. Ini gambaran matematis dari reciprocal tarif, di mana rumusnya itu XI kurangi MI, maksudnya adalah ekspor US ke negara tertentu dikurangi dengan impor negara tertentu, dan kemudian dibagi dengan impor US ke negara tertentu dikalikan dengan koefisiennya. Jadi singkatnya itu defisitnya US dibagi dengan impornya US. Itu singkatnya. Ini salah satu perhitungannya ya. Ini tarifnya Cina, dan yang udah jadi patokan acuan adalah di koefisiennya, yaitu dan substitusinya 4 sama 0,25 itu angkanya tetap, dan angka atas sama atasnya itu sesuai dengan ekspor dan impornya, nilai ekspor dan impornya. Ditemukan nilai bahwa di tarif Cina ditemukan nilai 67%. Terus Donald Trump bilang, tapi kami masih baik. Dari 67% itu kami diskon. Cina kami diskon. Akhirnya Cina cuma dapat 34%. Itu kata-kata jumawanya Donald Trump. Itu ya. Itu secara matematisnya. Memang rumit, memang sulit. Tapi ya semoga kita bisa memahami. Next slide. Next. Udah mau jam 9 ya, Insya Allah. Nah, ini ketidakpastian global. PDB global menurun, inflasi meningkat, harga komoditas menurun, kemudian eh, ekspor Indonesia menurun juga, impornya malah naik. Karena apa? Ya karena akhirnya kita juga ngimpor produk dari Amerika, nambah-nambah lagi. Itu bagian dari strategi agar ya hubungan dengan Amerika tetap baik gitu. Investasi di Indonesia menurun karena ya kondisi ekonomi Indonesia kacau, kebijakannya nggak jelas, kemudian tarifnya tinggi, pajaknya tinggi. Akhirnya banyak kemarin kasus-kasus yang awalnya mau investasi ke Indonesia, akhirnya ditarik kayak LG juga dan seterusnya ya. Banyak yang akhirnya ya dia menarik investasi di Indonesia, dan investasi Indonesia menjadi turun. PDRB turun, PDB turun, kursnya malah naik, Indonesia jadi mahal. Inflasi naik juga. Ya, itulah kondisi ekonomi di Indonesia. Peningkatan impor ke Amerika Serikat, impor kita naik, deregulasi impor naik lagi, dan insentif ekspor tentunya dibutuhkan ini sebagai bagian dari respon. Next. Ya, ini tadi udah, next lagi. Kenapa Indonesia menjadi bagian dari target? Next. Nah ini nih, ini angka rincinya ya tadi ya. Ini gambaran 5 tahun terakhir bagaimana hubungan dagang Indonesia dengan Amerika. Ya lihat itu, Amerika ya defisit semua 5 tahun. Jadi itu kan angkanya tinggal dikurang aja tuh, 21,3 dikurangi 7,4.
nilai impornya dikurangi nilai ekspornya. Nilai 7 kurang 21 ya. 7 itu nilai ekspor kurangi nilai impor. Akhirnya min 13 dan seterusnya gitu. Ya karena Amerika negaraku defisit mulu. Ya udahlah, gua kasih kebijakan lah. Yang penting negaraku terlindungi gitu. Nggak peduli negara lain gitu. Itu angka realnya ya. Next. Isinya angka semua. Agak agak pusing memang. Lanjut. Oh, US tariffs impact in Indonesia. Bagaimana tarif Amerika ini berdampak di Indonesia? Lanjut. Nah ini potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Resiko penurunan surplus perdagangan. Awalnya kan kita surplus ya, tapi dengan kebijakan itu kita jadi turun surplusnya. Bahkan takutnya malah defisit. Dipicu oleh penurunan harga komoditas dan permintaan global. Pelemahan aktivitas industri dalam jangka menengah bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ancaman limpahan produk dari Cina. Nah, bayangin aja sekarang tuh produk Cina semua di Indonesia. Apalagi produk-produk di TikTok ya, walaupun aku nggak punya TikTok ya, tapi katanya di TikTok tuh isinya produk Cina semua. Mobil Cina pun sekarang lagi jadi wah menyerang Indonesia gitu. Semua produk Cina. Bahkan dulu tuh orang haji, oleh-oleh haji pun made in Cina. Misal kayak tasbih, kemudian ya pokoknya oleh-oleh haji lah dari Cina semua. Ini menunjukkan perlambatan Cina dan kelebihan kapasitas produksinya beresiko membanjiri pasar Indonesia. Ya, udah banjir, mau dibanjiri lagi ya jadinya tsunami. Tsunami produk Cina. Yang kedua, melalui jalur investasi. Dengan penurunan FDI, Foreign Direct Investment, sektor ekspor. Penggunaan tarif akan menyebabkan investasi asing di elektronik, tekstil, alas kaki melambat. Dan itu resiko pembatalan ekspansi juga meningkat dan utilitas pabrik menjadi turun. Kemudian peralihan investasi ke sektor domestik. Selanjutnya melalui jalur pasar keuangan. Volatilitas di pasar keuangan meningkat. Ini ketidakstabilan di pasar keuangan meningkat ini udah pasti. Ya, tadi kurs aja Indonesia semakin melemah ya. Sekarang berapa? 17.000. Wah, luar biasa ya. Inflasi global meningkat dan menahan penurunan suku bunga. Ini gambaran juga konkretnya di mana pemutusan kerja atau PHK, recent layoff case Indonesia. Luar biasa tuh. Angkanya total 96.575 pekerja di PHK. Dan ini pun PHK-nya terjadi sebelum kebijakan tarif Trump gitu. Nah, kalau kebijakan tarif Trump benar-benar diimplementasikan dan Indonesia nggak punya solusi, angkanya semakin meningkat, guys. Karena apa? Karena tadi mau ekspor biayanya mahal, akhirnya pengurangan karyawan dan seterusnya, produknya berkurang dan seterusnya, akhirnya PHK di mana-mana. Lanjut. Ya, ini gimana ya negara ini pusing juga mikirin negara. Impact of Trump tariffs on Indonesia. Nah ini per 11 April kemarin 16.795. Sekarang berapa ya? Sekitar segitu ya, hampir 17.000 ya. Rupiah melemah 11,2% sejak CAD reversal begin in kuartal keempat di 2024. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih masuk ke ekonomi syariah, di mana masuk ke produk industri halal. Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat memberikan dampak kepada 15 produk ekspor Indonesia yang diekspor ke luar negeri gitu. Ini ada 15 produk. Yang pertama ada mesin dan perlengkapan sampai akhirnya kopi, kemudian kendaraan dan aksesoris, kemudian besi dan baja. Ini terpengaruh kebijakannya Amerika Serikat. Nah, ini berdasarkan siaran pers Kementerian pada tanggal 3 April 2025. Produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat antara lain elektronik, tekstil, dan seterusnya. Dan produk industri halal, yaitu pakaian dan aksesoris, rajutan, kemudian alas kaki, pakaian dan aksesoris, pakaian yang tidak dirajut, lemak dari minyak hewan, dan seterusnya. Ini juga terdampak karena tadi kebijakan Donald Trump. Ini tarifnya Indonesia 32%. Kalau berdasarkan perhitungan kita dapatnya 64%. Tapi didiskon sama Amerika dengan jumlah awalnya. Karena kami baik, maka kami diskon gitu. Kata Amerika gitu. Lanjut. Nah ini isu kebijakan halal di Indonesia. Kemarin pun dapat kritikan juga. Amerika itu mengatakan bahwa kebijakan sertifikasi halal di Indonesia atau industri halal di Indonesia itu menghambat perputaran
industri bisnis di Amerika gitu. Makanya Amerika memberikan kritik ke Indonesia. Di sini ada tiga hal. Yang pertama, kebijakan impor dan tarif. Indonesia cenderung menaikkan tarif untuk barang impor yang bersaing dengan produksi lokal seperti elektronik, kosmetik, baju, dan produk pertanian. Kemudian farmasi dan alat medis. Produsen asing wajib bekerja sama atau memproduksi di Indonesia. Wajib sertifikasi halal untuk obat, alat medis, dan produk lainnya. Proses masih dianggap mahal dan tidak konsisten dengan standar internasional. Dan yang lanjut. Nah, ketika kita lihat, industri halal sebenarnya memiliki andil yang besar dalam sektor unggulannya yaitu halal value chain karena mampu menopang ekonomi nasional lebih dari 25%. Ini industri halal, ini data terakhir di KEXI 2024 ya. Tapi sayang tadi kebijakan Trump itu benar-benar ngefek ke industri kita. Next. Ini beberapa rekomendasi kebijakan. Ini sebenarnya masih normatif juga ya. Ini rekomendasi kebijakannya pun aku dapatkan waktu pas eh, acara dengan kementerian atau apa gitu. Lupa aku. Dengan Indonesia harus mempersiapkan secara rinci langkah antisipasi dengan negosiasi bersama Amerika Serikat terhadap berbagai kemungkinan penerapan resiprokal tarif ke Indonesia. Kemudian Indonesia harus segera mengirimkan delegasi. Ini udah ya ke sana ya. Dan yang terakhir memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama import inflation melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot. Ini transaksi falas yang dibolehkan di syariah cuma spot ya, yang forward dan seterusnya enggak. Kemudian domestic non-daily variable forward, serta pembelian atau penjualan SBN atau SBSN. Secara rincinya di next slide. Next slide. Lanjut. Ini salah satu strategi ya. Sebelumnya tuh cuma fokusnya ke transaksi forex atau falas di spot aja. Tapi sekarang udah melibatkan SBN ke berbagai negara. Juga udah SBSN juga gitu. Ini ikhtiar yang dilakukan agar nilai rupiah tetap stabil. Walaupun dari kemarin nggak stabil-stabil. Lanjut. Nah ini di sini juga ada ini salah satunya SBSN di Sukuk ya. Instrumen syariah juga digunakan sebagai bagian dari operasi moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter kemudian ekonomi di Indonesia. Lanjut. Ini berbagai rekomendasi yang diberikan oleh berbagai stakeholder dalam hal ini yang ngasih rekomendasi adalah GAPMI. GAPMI adalah Perhimpunan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia. Karena mereka adalah dari sektor bisnis langsung dan mereka juga merasakan dampaknya, maka mereka memberikan rekomendasi dengan berbagai rekomendasi, mulai dari bidang perdagangan dan diplomasi eksternal, kemudian strategi bidang industri manufaktur, hubungan rantai pasok, kemudian penguatan industrinya dengan restrukturasi industri dan seterusnya. Ini rincinya banyak gitu ya. Next slide. Kemudian rekomendasi terkait TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Yang pertama, kebijakan perlindungan industri dalam negeri masuk dalam rezim insentif, bukan pembatasan atau larangan. Jadi harus diberikan insentif kepada industri dalam negeri. Insentif diberikan kepada industri yang mendukung penggunaan komponen dalam negeri serta kearifan lokal. Ini penting karena bisa memutar ekonomi, circular of economy di daerah tersebut dan di Indonesia. Gitu. Jangan sampai uang kita lari ke luar negeri. Kemudian bagi bahan baku industri yang tidak atau belum diproduksi di dalam negeri, diberikan kelonggaran impor sepenuhnya. Namun dibuat roadmap ke depan untuk mendorong ketersediaan dalam negeri, khususnya di sektor hulu sehingga Indonesia bisa mandiri. Dan yang terakhir, bagi produk jadi industri, perlu dilindungi dari serbuan produk impor yang kemungkinan akan membanjiri pasar Indonesia di tengah perang dagang akibat Trump 2.0.
kebijakan fiskal dan NTM perlu dipikirkan untuk national interest gitu. Oke, jadi jangan sampai Indonesia cuma jadi market gitu ya. Ya, walaupun sekarang memang benar-benar jadi market kita. Next. Ini rekomendasi bagi para pelaku industri halal. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor, harus memberikan banyak macam jenis ke berbagai sektor. Kemudian inovasi dan diferensiasi produk, optimalisasi perjanjian dagang dengan non-Amerika Serikat, agar kita tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Karena negara di dunia itu bukan cuma Amerika Serikat, ada ratusan negara gitu ya, yang bisa kita maksimalkan. Kemudian branding dan edukasi pasar, efisiensi rantai pasar, dan sertifikasi produk. Lanjut. Karena waktu terbatas, tadi di reminder juga, itu itu tadi beberapa rekomendasi di sektor industri halal, yang itu menjadi bagian dari ekonomi syariah, garda terdepan ekonomi syariah. Karena kalau kita masuk ke ranah-ranah lain itu rasanya tuh terlampau rumit gitu ya, rumit dan sulit untuk mengurainya. Jadi sederhananya, simplifikasinya, kita bahas terkait industri halal. Karena industri halal itu sesuai dengan ekonomi syariah. Kenapa? Ekonomi syariah itu orientasinya pada real sektor, sektor yang real, yang langsung berputar di masyarakat gitu. Kan udah paham ya bahwa di ekonomi Islam itu economic value of time, bukan time value of money. Jadi karena economic value of time, maka yang harus diperkuat adalah di industrinya, di real sektornya. Dan industri halal atau real sektor itu memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Tadi datanya 25% lebih berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Mungkin itu karena waktu kita terbatas. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan karena memang materinya ini rumit, lumayan rumit ya. Jadi semoga teman-teman Ya, bisa lumayan memahami. rumit, Kak. Terima kasih. Sekian dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Gali telah memaparkan materi yang sangat bagus ya teman-teman sekalian. Nah, benar kan dari pamflet kita itu membahas isu real time. Nah, kita itu membahas langsung dari tarif impor yang langsung diberikan oleh Presiden Donald Trump di periodenya yang kedua nih teman-teman. Sebagai Presiden USA yang menekankan pada American First nih teman-teman. Dia itu punya slogan teman-teman untuk sebagai preview dari Donald Trump itu ia ingin Amerika Serikat itu menjadi negara satu dalam perekonomian. Nah, dari berbagai pemaparan materi dari Kak Gali itu, teman-teman. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab untuk dua penanya nih, teman-teman. Untuk penanya bisa react nih, teman-teman, dari emotnya, dari via Zoom-nya itu. Boleh good finger, teman-teman. Silakan. Kita sudah mulai nih untuk sesi tanya jawabnya untuk dua penanya jawab ya, teman-teman. Oke, kita tungguin. Silakan, teman-teman. Luar biasa ya teman-teman FKSI sangat update terhadap isu ya. Yang Iya, yang bahas terkait tarif ekonomi itu masih jarang, ya. Masih jarang. karena juga baru banget Kak itu. Eh, Jadi luar biasa pembahasannya progresif juga dan fresh banget, masih fresh bahasan ini. Dan Iya. kajian-kajian yang bahas ini pun masih jarang ya. Kemarin terakhir itu yang bahas seminar tentang ini tuh di PEBS UI, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah di UI. Dia secara eksplisit bahas tentang bagaimana resiprokal tarifnya Donald Trump mempengaruhi industri halal di Indonesia. Oke, Saya kira teman-teman. Indonesia bisa menemukan solusi terbaik ya. Tadi rekomendasinya sudah sangat sangat banyak tadi. Dari Kemenparin ada, dari gabungan para produsen makanan dan minuman ada, dari sektor BI juga ada, dari investasi ada. Rekomendasinya sudah banyak, tapi tinggal implementasinya aja nanti. Bukan buzzer, bukan buzzer luar biasa. Ya kita harus kritis lah. Kajian-kajiannya harus berani mendobrak.
Ya ada Alisar. Oke, Kak Gali udah adanya nih yang react. Onte, oke untuk Alisar, silakan untuk tanyakan pertanyaannya biar saya yang note. Oke, Alisar, silakan perkenalan boleh dari universitas mana? Mana nih orangnya tadi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sari dari Universitas Yarsi. Pak Gali izin bertanya, untuk terkait yang ruang sebelum 9 April yang 2025 itu, apa yang dimaksud dengan window untuk dialog dan diplomasi? Mengapa penting untuk membuka ruangan ini sebelum 9 April 2025? Terima kasih, Kak Gali. Oke, Wassalamualaikum Kak Gali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Waalaikumsalam Gali? warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Udah Langsung langsung dijawab, silakan. Oke, itu tadi Ya. terima kasih ya Sari atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu merujuk pada timeline ya, timeline dari kebijakan resiprokal tarif yang disampaikan oleh Donald Trump gitu. Timeline ini merupakan hasil analisis dari Kementerian Keuangan Nasional ya, menunjukkan strategic action yang harus kita lakukan dalam menanggapi kebijakan ini gitu. Window untuk dialog dan diplomasi di sini maksudnya adalah rules atau aturan atau acuan yang bisa digunakan untuk melakukan dialog dan diplomasi dengan Amerika gitu. Dalam konteks ini ada dua. Yang pertama tuh akomodatif dan ofensif. Akomodatif itu lebih bersifat negosiasi. Jadi kita ngobrol dengan Amerika dan seterusnya. Kemudian kalau yang terakhir ofensif, ofensif lebih ke opsi yang terakhir, di mana kita memberikan kebijakan balasan juga gitu, dari Amerika. Tapi Indonesia lebih milih yang akomodatif. Akomodatifnya di mana waktu itu ada utusan Indonesia yang datang ke US dari Kedutaan Besar Indonesia diskusi terkait hal ini gitu. Terus kemarin tuh kebijakannya diambil malah kita mau impor dari Amerika gitu. Kenapa impor? Karena tadi kita butuh memperbaiki hubungan dengan Amerika sampai akhirnya nanti kita tidak dirugikan oleh Amerika, tapi kita milih jalur yang pelan-pelan sampai akhirnya nanti ya Amerika ngasih pengurangan dari resiprokal tarif ke Indonesia. Jadi maksud dari window yang tadi di timeline eh, kebijakan ini adalah acuan, jendela acuan yang digunakan untuk diplomasi dan dialog. Pokoknya di situ ya. Mungkin itu ya jawabannya bisa diterima. Bisa, Kak. Sudah diterima. Terima kasih, Kak Gali. Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke. Eh, kita lanjutkan ya teman-teman. Satu penanya lagi. Silakan. Sepertinya udah ada yang react tadi, tapi kelewatan. Kayak untuk Anissa Alfitri, silakan. Semoga bisa diterima ya materinya ya, teman-teman. Semoga bisa. Iya. Nanti kalau misal tadi agak bingung, dibuka lagi PPT-nya. Di situ banyak angka-angkanya. Atau mungkin kalau teman-teman mau coba ngitung, tadi pakai rumus tadi, boleh. Anissa Alfitri, sudah diberikan Baik, waktunya. ya, perkenalkan saya Anissa Alfitri dari Winfas Bengkulu. Ya, silakan soalnya. Tanya Kak, kan saham di Indonesia menurun dengan akibat dari banyaknya investor-investor luar yang menarik uang saham di Indonesia. Apakah penarikan uang dari investor luar tersebut ada salah satu faktornya dari dalam negeri, dan dengan penurunnya saham-saham di Indonesia itu apakah kita masih apa namanya
masih invest ke saham itu masih jadi faktor yang penting di era sekarang untuk investasi, atau kita lebih milih investasi ke emas dengan harga emas yang sekarang mulai naik. Apakah bisa dimengerti, Kak, pertanyaannya? Bisa. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadi siapa? Anissa ya? Anissa Alfitri. Ya, Anissa. Kak Gali, apakah ingin pengulangan soal atau langsung dijawab saja? Ya, langsung dijawab aja. Oke ya. Oke, terkait indeks harga saham gabungan IHSG yang semakin negatif dan seterusnya ya. Di sini ada teman-teman yang aktif di dunia investasi. Gimana? Portofolionya merah atau hijau? Oke, jadi kebijakan dari Indonesia, kemudian statement-statement dari stakeholder, dari pemerintah, kebijakan pajak dan seterusnya itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor menanamkan modalnya di bisnis atau perusahaan atau industri yang ada di Indonesia gitu. Salah satu penyebab utama kenapa akhirnya banyak investor yang menarik dananya, kemudian akhirnya IHSG melambat sampai akhirnya negatif dan merah. Yang pertama, karena memang kondisi ekonomi di Indonesia itu tidak stabil. Dilihat dari pajaknya semakin tinggi, di mana-mana ada pajak, kemudian PPN tinggi, kemudian statement dari para pimpinan negaranya tuh statementnya ngawur gitu ya. Ingat ya teman-teman, masih ingat ya gimana Prabowo bilang investasi saham itu judi gitu. Padahal kan ada yang namanya saham syariah ya. Padahal investasi saham pun ada analisis teknikal dan fundamentalnya. Bukan hanya sebatas spekulasi yang naruh duit terus didiemin dan untung-untungan ngarang-ngarang enggak gitu. Tapi ada analisis teknikal dan fundamentalnya. Jadi pasar saham memang sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan apapun itu, mulai dari kebijakan moneternya, ekspansif atau kontraktif, kemudian kebijakan fiskalnya, di mana pajaknya, terlebih waktu itu sistem pajak di Indonesia dinilai sebagai sistem pajak terjelek atau terburuk di dunia gitu. Waktu itu juga kasus Cortex di mana pelaporan pajak lewat aplikasi yang dengan anggaran berapa triliun dibuat, tapi ternyata aplikasinya malah problematik gitu. Kemudian kalau misal orang luar mau bisnis di Indonesia pasti sangat banyak punglinya, pungutan liar. Harus store ke sinilah dan seterusnya. Itu yang menjadikan investor luar tuh nggak percaya sama Indonesia. Lebih memilih negara lain atau kita contohkan Vietnam gitu. Karena di Vietnam lebih jelas aturan-aturannya. Kemudian punglinya nggak terlalu banyak gitu. Makanya penting seorang pemimpin memahami kondisi pasar, kondisi ekonomi. Jangan cuma asal asal berbicara gitu. Ini aku bukan benci sama Pak Prabowo sama sekali tidak gitu ya. Pak Prabowo itu presidenku, Pak Prabowo presiden kita semua. Jadi kita support apapun kebijakannya, tapi ya harus diperbaiki komunikasinya. Orang-orang di istana pun komunikasinya jelek banget ya. Media dibungkam, banyak demo sana sini itu mempengaruhi juga. Jadi market perdagangan internasional tuh lihat kondisi ekonomi di suatu negara ini, negaranya lagi stabil atau enggak, atau lagi ada banyak demo dan seterusnya. Sementara di waktu itu terjadi demo di mana-mana dan seterusnya, akhirnya ya negatif gitu. Itu sangat berpengaruh juga. Kemudian apakah investasi di pasar modal masih sangat dianjurkan atau tidak? Terkait ini sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing ya. Namanya investasi itu kan dilakukan ketika kita udah punya uang dingin ya, uang dingin dan seterusnya. Nah, kalau investasi di pasar modal itu yang jelas high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga pendapatannya, pengembaliannya. Low risk, low return. Semakin rendah resikonya, semakin rendah juga pendapatannya gitu. Yang namanya pasar modal itu memang fluktuatif. Makanya pentingnya kalau kita mau investasi di situ ya harus berdasarkan ilmu. Apapun yang kita lakukan, salah satunya investasi di pasar modal pun harus based on knowledge gitu ya, berdasarkan ilmu. Kalau lihat market lagi jelek, ya nggak usah investasi di situ ya, malah tambah stres kita nanti gitu. Nah kemarin FOMO orang-orang beli beli emas gitu. Apakah itu baik? Baik nggak? Baik, Baik. stabil ya. Secara keuangannya stabil dibandingkan instrumen yang lainnya gitu ya. Tapi jangan asal-asal juga karena berdasarkan sejarah pun emas bisa turun juga. Walaupun turunnya nggak terlalu banyak ya. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman mau investasi, investasi ke hal yang lebih stabil gitu ya. Kalau misalnya mau ke reksadana atau sukuk, ya itu stabil. Tapi pengembaliannya sangat lama gitu ya, kecil gitu. Karena
basic dasar dari investasi adalah low risk, low return, high risk, high return. Jadi kalau misal teman-teman mau milih emas ya silakan investasi di emas. Itu juga salah satu instrumen yang paling stabil. Kemudian investasi di dunia-dunia yang lebih ke real sektor gitu ya, yang lebih berdampak langsung ke masyarakat gitu. Misal mau investasi bisnis properti dan seterusnya itu juga bisa gitu. Mungkin itu jawabannya ya, Anissa Alfitri. Baik, Kak. Terima kasih. Diterima jawabannya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus banget dari Alia Sari ya dari Universitas Yarsi tadi. Terus ada juga Anissa Alfitri dari Winfast Bengkulu nih. Selanjutnya rundown kita masuk ke closing statement pemateri. Silakan untuk Kak Gali untuk closing statement. Oke, closing statement-nya adalah pesan dari Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kebatilan yang diatur, disusun dengan strategi yang baik akan mengalahkan kebenaran tanpa strategi. Untuk itu, aturlah strategi dan ambil kembali kendali. Ekonomi Islam adalah solusi, tapi sayangnya ekonomi Islam masih tertidur, masih belum memberikan konklusi, masih belum memberikan solusi, masih belum solve problem, karena tadi problem SDM dan seterusnya itu masih sangat banyak. Untuk itu, kita temukan problem solvingnya. Titik kritisnya adalah di mana seorang ekonom Rabbani belum bisa menemukan permodelan yang sederhana gitu. Simplifikasi problem adalah problem dari kita semua gitu. Simplifikasi atas masalah adalah masalah kita semua gitu. Untuk itu, teman-teman silakan dinikmati masa kuliahnya, dinikmati masa-masa berkasnya, rutin-rutinlah ikut kajian, karena dengan itu teman-teman akan lebih tahu real ekonomi Islam itu bagaimana, secara fundamentalnya itu bagaimana. Sampai akhirnya barangkali teman-teman lah yang menemukan permodelannya, permodelan yang lebih solutif gitu. Karena namanya fikih atau muamalah, namanya muamalah tuh al aslu fil muamalah al ibahah lama dalilun min tahrimiha. Hukum asal muamalah itu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkan. Jadi muamalah itu dibolehkan sebebas-bebasnya kalau memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan berekonomi bagian dari muamalah. Teman-teman dibebaskan dalam berekonomi. Karena lagi-lagi kita adalah homo economicus. Kita adalah seorang yang oportunis. Tapi ingat, homo economicus telah difilter dengan nilai islamicus. Kita menjadi homo sapien yang islamicus atau homo islamicus. Untuk itu, silakan maksimalkan segala ruang berkembangnya, berprosesnya, termasuk di KC ini. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, doakan yang terbaik untuk ekonomi di Indonesia, karena memang problemnya luar biasa, terlampau banyak distraksi, tapi semoga teman-teman lah yang bisa melahirkan solusi. Mungkin sekian, kembalikan lagi pada moderator. Oke, kembali lagi ya teman-teman untuk closing statement per materi. Terima kasih lagi untuk Kak Gali telah memberikan pemaparan materi kita yang sangat bagus dan sangat membahas isu real time nih. Untuk teman-teman yang masih ada tanya jawab, Kak Gali nanti boleh kirim sosmednya ya. Boleh nggak Kak? Boleh, Untuk boleh. langsung tanya teman-teman nanti boleh mutualan atau ngajak temenan sama Kak Gali itu. Instagram aku Dan nama aku ya, nama aku. Jadi Gali_Abdul Razak. Oke, nah note ya teman-teman nanti juga bakal dikasih itu. Selain itu juga untuk teman-teman silakan untuk isi absensinya karena setelah ini kita akan melakukan dokumentasi bersama pemateri. Nah nanti itu pada saat dokumentasi kita ada 3 pose tuh teman-teman. Yang pertama itu formal, yang kedua itu gaya fosa. Gaya fosa itu seperti ini teman-teman, ngangkat satu kelingking tangan kanan. Yang terakhir itu kita pose bebas ya. Nah, untuk teman-teman yang lain silakan untuk siap-siap on cam. Nah, yang perempuan untuk memakai hijab terlebih dahulu juga kami tunggu. Dan untuk laki-laki silakan untuk langsung on cam teman-teman. Karena kita akan melakukan dokumentasi. Oke, itu udah dikirim tuh teman-teman dari Kak Gali. Ini Instagram ya Kak? Ya, Oh itu ya, Instagram. ya. Kak bisa. Oke oke. Itu cuma itu. Bisa langsung di follow nih teman-teman.
luar biasa, ada Alis juga. Oh, ada Kak Ini Alis aku tuh. yang pernah ketemu Wahyudi, Alis, terus Chelsea pernah ya. Siapa lagi ya? Waktu itu di Tamil Rex sama Tamil Rex nggak ada yang ikut ya? Tamil Rex sih. Waktu Tamil Rex. Luar biasa ini juara umum ya. Bener nggak sih juara umum ya? Bener nggak? Tahun lalu juara umum. Ini juga Ah, Tommy Tatiana udah pernah ketemu waktu itu. Mana seniornya? Di siapa ya? Fadil mana Fadil? Fadil terus Sonia juga. Kak Fadil Rahmat ya. Ya Fadil Rahmat. Fadil Rahmat, Sonia. Satu kampus ya. Terus Dani. Dani Wiliadi. Ya tuh. Dani, Sonia sama Fadil. Titip Ya, salam ya buat teman-teman di di Bengkulu. Bukan Brawijaya, Bengkulu. Brawijaya. Bengkulu, Bengkulu. Sorry, sorry, sorry. Oke, sepertinya sudah banyak on cam nih. Untuk dokumentasi, untuk operator, apakah sudah siap? Kak Yudi? Siap, siap. Siap. Nah, kita mulai puasa pertama ya, teman-teman. Puasa pertama itu kita ada formal. Oke. Saya bantu hitung ya, Kak Yudi. Eh, oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, lagi untuk formal ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Eh, sudah, Kak Yudi? Kalau sudah, kita lanjut pose yang kedua. Pose-pose ini, teman-teman. Oke. Teman-teman, yang lain. Kak Yudi siap? Saya bantu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, kalau sudah selesai, pose yang terakhir, pose bebas nih teman-teman. Sekreatif mungkin untuk jadi kenangan kita nanti. Karena sudah menjalani kajian nih. Malam Sabtunya keren banget nih teman-teman. Sudah ada yang bertahan sampai 44 orang nih. Oke, Kak Yudi siap? Saya hitung lagi. Saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Bagus teman-teman, terima kasih untuk dokumentasinya. Selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat kepada Kak Gali Abdul Rozak SE sebagai pemateri kaos kita untuk pertama kali yang diselenggarakan oleh FKSI 2025. Operator siap? Kak Wahyudi? Ya, silakan Kak untuk share screen-nya. Oke, oke. Apakah butuh foto lagi Kak Wahyudi atau Mbak Selsi ini? Ya, butuh lagi ya? Ya, oke. Ya, siap. Foto lagi ya? Nah, oke, itu Kak Galis siap-siap untuk penerimaan sertifikat penghargaan dari FKSI karena sudah mengisi acara pada malam ini dengan tema ekonomi lagi nggak stabil, bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap melemahnya nilai rupiah dan menurun dan munculnya tarif impor. Oke, kita mulai ya untuk fotonya teman-teman sekalian. Oke, saya hitung mundur. Satu, dua, tiga. Oke. Kak Wahyudi gimana? Udah di tag? Oke, aman. Oke, sepertinya sudah aman nih. Gimana teman-teman untuk form linknya? Jangan lupa ya, karena dari link ini bakal dibuatin electronic certificate sesuai yang dijanjikan yang ada di pamflet kemarin. Oke,
Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Eh, Fadil, kemudian teman-teman semua Chelsea, tadi ada Alis, ada Panitra, Hmm. terus siapa nggak bisa tak sebutin satu-satu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Barangkali nanti aku ke Bengkulu atau teman-teman nanti ke Semarang atau ke Jakarta, kita bisa berjumpa. Barangkali nanti bisa ketemu di Temilnas atau di agenda Ya, amin. berikutnya. Oke, oke sebentar. Titip salam buat senior-senior di FKSI ya. Fadil, Dani, terus Sonia, dan semuanya ibu pembina juga titip salam ya. Semoga KSI semakin menyala ya, jadi juara umum lagi. Semoga amin. Oke, saya sebagai moderator akan kembalikan lagi kepada Reza Delva sebagai MC kaos kita kali ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rajes Purba. Kepada Saudara Rajes, disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri seminar kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang Maha mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Engkaulah yang Maha mengetahui setiap kondisi umat-Mu. Persaingan yang tidak sehat dan daya kebodohan dalam menyikapi realitas sosial ekonomi. Bangkitkan kesadaran kolektif kami untuk menjadi bagian dari solusi, menjadi generasi pembawa maslahat, dan menjadi penggerak perubahan ekonomi yang adil, mandiri, dan bermartabat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengakhiri dari kajian kita kali ini ada jargon nih teman-teman. Kalau aku bilang ekonomi rabani, kalian jawabnya bisa. Juga ada kepalan tangan kayak gini. Nah, itu 3 kali teman-teman. Ekonomi rabani bisa. Dan yang terakhir itu takbir Allahu Akbar. Oke teman-teman, mic-nya bisa? Oke. Gimana? Rajes. Oke teman-teman, gimana? Udah siap? Siap. Oke. Ekonomi rabani bisa. Ekonomi rabani bisa. Ekonomi rabani
Bisa. 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 Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar Oke, biasa. keren banget nih teman-teman. Applause untuk kita semua. Alhamdulillah kajian kita kali ini jalan lancar. Silakan Reza. Baik, terima kasih kepada Saudara Rajesh atas doa yang telah dibacakan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kajian ekonomi Islam pada hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah rangkaian acara pada hari ini, saya Reza Delva selaku MC, tentunya banyak terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Untuk sertifikat itu akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Oke, keren. Terima kasih, Pres Gali. Terima kasih Kak Gali. Kak Gali, Kak Roni, Kak Reza. Semuanya. Terima kasih Kak Gali. Terima kasih ya teman-teman semua. Izin pamit, sukses terus buat FKSI. Semoga dilancarkan semua agendanya sampai akhir kabinet. Pamit ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin Kak. Terima kasih Kak.